Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Mensos lagi rame nih debat guru gembul dengan Habib yang ngaku-ngaku keturunan Nabi. Emang hebat guru gembul. Dia berani, dia bisa sendirian berani melawan keturunan nabi-nabi. Emang sih kalau nggak digituin, Habib-Habib makin berulah di negara kita. Kalau Habib-Habib yang benar keturunan Nabi sih nggak apa-apa. Tapi ini Habib-Habib yang bukan keturunan Nabi. Omongannya aduh, coba lihat aja tuh. Debat guru gembul dengan Habib-Habib itu. Luar biasa guru gembul, mantap. Emang gitu. Kata guru gembul, kita harus introspeksi diri. Jangan menyalahkan orang lain. Introspeksi diri sendirilah. Itu yang baik. Ini mah udah salah, malah menyalahkan yang menghujatnya. Kita itu harus introspeksi. Bagaimana itu bisa terjadi seperti itu? Apa kesalahan kita? Harusnya gitu. Jangan ini mah disalahkan, kita tidak merasa salah, kita merasa benar. Walah, ini bahaya nih. Saya juga bingung tuh untuk para Habib-Habib di Indonesia itu yang kelakuannya luar biasa. Bikin kita geleng-geleng kepala tuh. Dalam debat itu guru gembul emang luar biasa. Dia bisa menelanjangi satu persatu Habib-Habib. Luar biasa emang guru gembul. Saya setuju. Ya sebaiknya kita harus introspeksi, bukan untuk siapa aja. Kalau kita disalahkan orang, kita harus introspeksi dulu, apa benar kita berbuat salah atau enggak. Apa benar kita berada jalur yang benar atau enggak. Jangan saling menyalahkan. Jangan tidak diterima kesalahan itu. Terima aja, introspeksi. Benar kata guru gembul. Kita harus introspeksi diri. Biar segalanya menjadi lebih baik. Gimana? Hidup ini kan hanya untuk ibadah kepada Tuhan, kepada Allah semata-mata. Ya, gunakanlah akhlak yang baik. Salah satunya introspeksi diri sendiri. Bersiraturahmi, saling memaafkan, bukan saling menyalahkan. Bener nggak? Ya iyalah, jangan kita merasa benar walaupun kita salah. Introspeksi lah, benar kata guru gembul itu. Luar biasa tuh guru gembul. Kayak acungan jempol. Emang harus gitulah, harus introspeksi diri. Coba lihat tuh debat antara guru gembul sama Habib-Habib itu. Bisa menelanjangi Habib-Habib. Luar biasa. Hebat guru gembul. Saya akui kejantanannya. Saya akui keberaniannya. Orang yang diundang itu banyak. Tapi nggak ada yang mau datang. Nggak berani datang. Cuma guru gembul aja. Mantap. Kata-katanya begitu hebat, begitu memukau, menjadikan para Habib diam aja. Luar biasa. Coba Anda saksikan. Nih, ininya nih, cuplikannya nih. Kita sampaikan di belakang bahwa kita tidak mungkin berdiskusi secara kekeluargaan. Di sini laki-laki semua, nggak ada anak-anaknya yang nggak disebut kekeluargaan.
Tapi gini, saya ingin menegaskan bahwa polemik nasab ini kebanyakan yang beredar di masyarakat itu adalah polemik tentang sentimen-sentimen, bukan polemik terkait dengan akademik. Jadi kalau misalkan kita mau jujur, dari jutaan orang di Indonesia yang sekarang berdebat, berdiskusi, saling menghujat satu sama lain terkait dengan nasab, berapa orang di antara mereka yang mampu mengakses kitab-kitabnya Kiai Imad dan mengakses kitab-kitabnya Robito Alawiyah? Sedikit sekali. Jadi yang benar-benar berdiskusi terkait dengan masalah-masalah akademik dan ilmiah itu jumlahnya sangat sedikit. Yang paling banyak itu adalah masalah-masalah yang berupa sentimen-sentimen. Ada sentimen kesukuan, sentimen keagamaan, sentimen golongan, dan lain sebagainya. Dan ini saya mohon maaf kepada pihak Robito Alawiyah ketika kemarin-kemarin bikin narasi, atau beberapa di antara pihak dari Robito Alawiyah atau kalangan Habib itu mengeluarkan sebuah narasi bahwa ini adu domba, bahwa sentimen-sentimen ini adalah ada pihak tertentu yang melakukan adu domba dan sebagainya. Ya tentu saja ada di antara mereka mungkin yang memanfaatkan situasi, tetapi masalah yang paling utamanya itu adalah ayo kita introspeksi sama-sama bahwa polemik ini tidak dimulai dari Kiai Imad. Dan profesi mereka sangat bervariasi, status sosial mereka juga bervariasi. Ada dari tukang jualan parfum sampai menteri luar negeri, Indonesia punya yang levelnya habaib. Dan tidak ada kerusuhan, tidak ada polemik di antara itu semua. Yang tiba-tiba muncul adalah, saya mohon maaf ya, di awal reformasi muncul Pak Habib Rizik dengan FPI-nya. Pak Habib Rizik itu latarnya sebenarnya dari NU, tapi entah bagaimana ceritanya, di situ sudah mulai ada kisruh dengan NU yang lain. Ada FPI versus Banser. Kemudian ada kerusuhan, ada serangan di sini dan di sana dan sebagainya. Nah, ini memunculkan apa? Di antara kaum muslimin itu memunculkan satu pikiran bahwa saya tuh gak setuju dengan Habib Rizik, saya tuh gak setuju dengan gerakan-gerakannya yang radikal, saya tuh gak setuju ketika kaum muslimin terlibat dalam percekcokan yang begini dan begitu. Banyak di antara kaum muslimin yang tidak setuju itu, tapi kemudian apa? Mereka tidak berani melawan, tidak berani menentang karena itu kan Habib. Ini kan keturunan Nabi. Jadi pada waktu itu ada dilema, ada polemik sebelum polemik itu menyeruak ke media, polemik di dalam hati kaum muslimin bahwa kami sebenarnya ingin menentang, ingin mengkoreksi pernyataan-pernyataan dari Pak Habib Rizik. Tapi kami gak berani karena itu adalah keturunan Nabi. Jadi di sini ada penghormatan yang sangat besar terhadap kaum muslimin, terhadap nabinya, terhadap junjungannya, tetapi di sisi lain ada orang yang mengklaim ini adalah keturunan Nabi dan kontroversial. Kita nggak bahas dulu soal apakah Pak Habib Rizik itu benar atau salah, kita nggak bahas itu. Kita bahas bahwa Pak Habib Rizik memunculkan polemik pada waktu itu terkait dengan masalah toleransi, terkait dengan masalah FPI, terkait masalah hal yang semacam itu. Dan setengah dari kaum muslimin, anggaplah ya, data kasarnya adalah setengah dari kaum muslimin kemudian tidak setuju dengan ini, tapi mereka tidak melakukan apa-apa. Ketidakberanian, takut kualat, ini keturunan Nabi. Dan kemudian ketika Pak Habib Rizik agak turun dengan cerita-cerita dan drama-drama di media massa itu, muncul sesuatu yang lebih besar. Pak Habib Bahar bin Smith melakukan persekusi dan kekerasan, intimidasi terhadap orang lain, lisan maupun perbuatan, dan itu direkam, dipublikasikan kepada media-media mainstream di Indonesia. Dampaknya apa? Balik lagi, ini mana ada keturunan Nabi seperti ini, kami merasa malu, merasa jengkel, merasa takut, merasa terintimidasi. Saya harus katakan begini Baraya, kenapa yang datang ke diskusi ini cuman saya? Dan saya katakan, lebih dari setengah kolom komentar yang jumlahnya ribuan di satu video saya itu meminta saya untuk tidak hadir dalam acara ini. Kenapa? Saya mohon maaf. Dalam konteks ini, pihak Robito Alawiyah gagal untuk menyampaikan keamanannya kepada orang lain. Pihak orang-orang dari kalangan habaib gagal untuk menunjukkan bahwa kami itu baik, rahmatan lil alamin, soleh, tulus, ikhlas, baik hati, siap mentraktir. Gagal untuk menyampaikan itu ke publik karena yang ditampilkan itu apa? Kekerasan atas nama habaib, bahwa kami itu boleh melakukan persekusi. Bahkan Pak Habib Bahar bin Smith di pengadilan, ketika beliau sedang diadili, kemudian ada saksi dan kemudian beliau mengatakan, kamu tahu nggak siapa saya? Saya adalah keturunan Nabi. Kalau kakek saya begini, kamu tahu kakek saya seperti ini, kenapa kamu memberatkan? Kamu membuat kesaksian yang memberatkan pada saya. Itu kan sebenarnya menyakiti kaum muslimin. Karena ada orang yang melakukan kekerasan atas nama Nabi, diadili, tapi minta privilege.
Siapa yang melakukan itu? Golongan habaib. Kalau misalkan kemudian tiba-tiba muncul bahwa kami sekarang sedang diadu domba antara kelompok ini dengan kelompok itu, bukan. Mungkin ada adu domba, tapi itu belakangan. Munculnya itu dari mana? Dari keresahan kaum muslimin, karena melihat di satu sisi kami mencintai, demi Allah kami mencintai Nabi, dan wujud dari kecintaan kami terhadap Nabi adalah kami tidak akan mau menisbatkan kekerasan, kejahatan, dan kontroversi terhadap orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai keturunan Nabi. Kan masuk akal kan, begitu kan? Kecintaan terhadap Nabi adalah mensucikan beliau dari semua tindak tanduk yang mengangkangi syariah Islam. Nah, jadi permusuhannya sekali lagi ya, kita nggak bahas soal apakah Pak Habib Rizik itu benar atau salah, kita nggak bahas soal Pak Habib Bahar itu benar atau salah, kita nggak bahas itu. Kita membahas rasa takut dari kaum muslimin, rasa resah, rasa merasa terintimidasi. Karena di satu sisi, kaum muslimin sangat mencintai Nabi, tetapi di sisi lain, ada keresahan bahwa Nabi dikaitkan dengan tindakan-tindakan atau simbol-simbol dari kekerasan. Itu rasa sakit hati itu belum terobati sampai akhirnya muncul di video Pak Habib Bahar yang sangat kontroversial itu, kakinya diciumin oleh santri-santri yang ngantri jalan bebek. Coba rasakan betapa sakit hati dan marahnya kaum muslimin. Coba kita misalkan bisa melihat dari berbagai perspektif. Misalkan lihat orang-orang yang biasa, orang Islam berdebat dengan orang Kristen, berdebat dengan apa, kan ramai sebenarnya di media sosial. Lihat perdebatan di antara mereka. Dan orang-orang non-Muslim bawa-bawa itu. Tuh lihat. Sebagai penegasan, kalau Bahar melakukan kelakuan yang seperti itu, ya begitulah nabinya. Itu ejekan terhadap kaum muslimin. Hebat kan omongannya? Dia menyuruh Habib-Habib itu introspeksi bahwa itu emang salah. Jangan saling menghujat, jangan balik menyerang. Kita itu harus introspeksi. Itu yang utama, introspeksi diri. Ya begitulah. Kalau kita ada kesalahan, ada yang orang lain menyalahkan kita jangan balik menyerang. Kita harus introspeksi dulu, introspeksi diri. Kita kan orang Islam. Masa nggak tahu tentang akhlak yang baik, akhlak yang buruk itu gimana? Jangan sampai kita udah capek-capek ibadah, jungkir jumpali, kita tetap masuk neraka. Jangan sampai begitulah. Rugi kita. Yang penting akhlak kita harus baik. Salah satunya berintrospeksi kepada diri sendiri. Walah ini Indonesia makin rame ini. Nah, segitu aja konten dari saya, sekedar saya menyalurkan unek-unek saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.